dengan NIM J1A1202269. Di dalam kelompok ini saya berkontribusi sebagai penyusun makalah. Baik, perkenalkan nama saya Wadestio Ningsi dengan NIM J1A12036. Saya berkontribusi sebagai mencari materi. Baik, saya Sadam, NIM J1A12035. Kontribusi saya dalam kelompok ini makalah sekaligus mencari materi. Baik, itu tadi nama-nama kelompok kami. Pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada bagaimana strategi pemberdayaan individu, dan yang kedua bagaimana strategi pemberdayaan pada masyarakat, dan yang ketiga bagaimana strategi pemberdayaan kelompok. Untuk materi pertama, strategi pemberdayaan individu akan dijelaskan pada teman saya. Kepada Nisa saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri saya. Langsung saja pada materi pertama yaitu strategi pemberdayaan individu. Nah, di strategi pemberdayaan individu ini dibagi menjadi 3. Nah, untuk yang pertama itu bimbingan konseling. Di bimbingan konseling ini menurut Sophia Williams, konseling individu adalah pertemuan konselor dengan konseling secara individual, di mana terjadi hubungan konseling yang bernuansa report dan konselor, berupaya memberikan bantuan untuk mengembang pribadi konseling, dan konselor dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapi ke depannya. Sementara untuk stress management, menurut Robbins 2013 menjelaskan manajemen stres merupakan alternatif pada seseorang dalam mengelola stres yang diterimanya. Sementara untuk yang 3, krisis intervention. Nah, di sini merupakan strategi pemberdayaan dapat diartikan sebagai pendekatan psikoterapi khususnya untuk segera menstabilkan mereka yang berada dalam krisis tersebut. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya strategi pemberdayaan pada kelompok. Saya persilakan kepada teman saya untuk membacanya. Baik, strategi pemberdayaan kelompok itu ada 3. Yang pertama, aras menzol. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Yang kedua itu pendidikan dan latihan. Pelatihan bagi aparatur merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar aparatur semakin terlatih dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Yang ketiga itu dinamika dan kelompok. Dinamika kelompok adalah dapat mengetahui kualitas dari kelompok tersebut. Dinamika kelompok dijadikan alat dalam manajemen organisasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya strategi pemberdayaan pada masyarakat, saya persilakan kepada teman saya untuk membacanya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Strategi pemberdayaan masyarakat ini dibagi dari 5 poin. Yang pertama itu ada arus makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar atau large system strategi, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Terus yang kedua itu ada perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan ialah pengembangan kebijakan yang efektif dan diterima untuk mengatasi masalah yang telah ditempatkan dalam agenda kebijakan. Berikutnya yang ketiga, perencanaan sosial. Perencanaan sosial pada hakikatnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat adalah kampanye. Kampanye merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pencapaian dukungan. Kampanye juga bisa dilakukan guna mempengaruhi penghambatan pemolokan pencapaian. Terus yang terakhir, aksi sosial. Ini menurut Christian Indo tahun 2021, beliau menyatakan bahwa aksi sosial merupakan suatu usaha menuju perubahan atau pencegahan terjadinya perubahan terhadap praktek atau situasi sosial yang terdapat di masyarakat. Sebelum saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari materi kami. Untuk kesimpulannya yaitu setiap orang, baik individu, kelompok maupun masyarakat, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan menjaga kesehatan dirinya sendiri dari segala ancaman penyakit dan masalah kesehatan yang lain.
Kemampuan untuk memelihara dan melindungi kesehatan mereka sendiri disebut kemandirian atau self-reliance. Dengan kata lain, masyarakat yang berdaya sebagai hasil dari pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang mandiri. Demikian juga individu atau kelompok yang berdaya juga individu atau kelompok yang mandiri. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan untuk satu pertanyaan. Ya, baik, kepada Ibu Teli saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya Ibu Teli Sudiastuti dengan IJ 1A1203330. Di sini saya ingin bertanya mengenai strategi pemberdayaan masyarakat. Di situ tadi dijelaskan ada 5 hal yang perlu dilakukan dalam strategi pemberdayaan masyarakat. Berikan masing-masing contoh dari kelima strategi tersebut. Jadi kan tadi ada 5 strateginya, berikan masing-masing contoh-contohnya dalam kesehatan. Itu tadi pertanyaan saya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mohon berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Teli. Pertanyaannya yaitu jelaskan masing-masing contoh dalam lingkup kesehatan strategi pemberdayaan pada masyarakat. Baik, jawabannya yang pertama itu ada contoh aras makro. Nah, contoh aras makro ini seperti perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, dan pengorganisasian masyarakat. Dan yang kedua adalah contoh perumusan kebijakan. Contoh perumusan kebijakan ini seperti pertimbangan yang melibatkan beberapa faktor dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah contoh perencanaan sosial. Contoh perencanaan sosial ini seperti perencanaan meliputi pendataan, pembuatan rencana program kerja atau kegiatan, anggaran dana, alokasi sumber daya manusia dari tim yang telah dibentuk agar tercapainya tujuan dari program pemberdayaan. Dan yang keempat adalah contoh kampanye. Contoh kampanye ini seperti tindakan yang dikelola oleh sekelompok atau organisasi yang tujuannya untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap, dan perilaku tertentu. Dan yang terakhir adalah contoh dalam aksi. Contoh dalam aksi ini, contohnya itu seperti dapat dilakukan melalui beragam cara seperti jalur pendidikan, propaganda, persuasi, atau tekanan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik dari proses perencanaan sosial. Itu tadi pertanyaan, jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan ke penanya. Apakah penanya sudah menerima? Baik, terima kasih karena dari kelima strategi tersebut sudah diberikan contoh dan dijelaskan. Saya terima dengan baik. Baik, karena sudah berakhirnya sesi diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membacakan materi dari diskusi sebelumnya yang telah disampaikan dosen sebelumnya. Dan dimulai dari saya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai konsep organisasi, di mana subpokok pembahasannya terdiri dari yang pertama definisi organisasi, asas organisasi, proses pengorganisasi, bentuk organisasi, perilaku organisasi, dan terakhir adalah konflik organisasi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu subpokok pembahasannya. Subpokok yang akan saya jelaskan yang pertama itu ada asas organisasi. Asas organisasi adalah berbagai pedoman yang sejauh mungkin hendaknya dilaksanakan agar diperoleh struktur organisasi yang baik dan aktivitas organisasi dapat berjalan secara lancar. Asas organisasi juga berperan penting bagi manajemen sebagai dasar membantu melaksanakan fungsi pengorganisasian, terutama dalam menyusun struktur organisasi dan dalam menjamin pelaksanaan kegiatan organisasi yang lancar, efektif, dan efisien. Sekian dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan. Baik, adapun dari saya itu tentang konsep puskesmas. Dimana seperti yang kita tahu sendiri itu puskesmas adalah unit pelayanan pertolongan pertama untuk masyarakat. Nah, puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan dijangkau oleh masyarakat dengan peranan serta aktif masyarakat. Nah, sementara untuk yang kedua yaitu peran puskesmas. Nah, untuk peran puskesmas sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif. Yang pertama yaitu sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerja. Yang kedua, membina peran serta masyarakat di wilayah kerja dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. Yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerja.
Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Baik, yang saya pahami dari materi dari dosen sebelumnya yaitu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang bisa mempengaruhi orang lain untuk meraih tujuan dan mengarahkan organisasi dengan lebih baik. Ada 4 karakter kepemimpinan, yaitu yang pertama kecerdasan, yang kedua itu matang dan sosial, yang ketiga itu ada motivasi, dan yang keempat itu ada empati. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, Baik, terima kasih. Materi yang saya pahami dari dosen sebelumnya terkait konsep dasar rumah sakit. Rumah sakit merupakan bagian dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna, terus menyembuhkan penyakit dan pencegahan penyakit. Definisi lain dari rumah sakit merupakan salah satu organisasi sektor publik yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan suatu upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan atau mementingkan upaya penyembuhan dan pemulihan yang telah dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Di sisi lain, kewajiban rumah sakit juga memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 melalui akreditasi rumah sakit. Selain itu, pelayanan yang ada di rumah sakit salah satunya ialah rawat jalan, rawat inap, rawat gawat darurat, terus pelayanan kanker terpadu dan lain-lain. Terus yang terakhir terkait fungsi dari rumah sakit. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, fungsi rumah sakit ialah menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. sekian itulah presentasi dari kelompok kami. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.